Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Daril Nazwa, NPM 20120112449. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah praktik perencanaan kontrak yang telah saya pelajari di semester 4. Ada dua hal yang harus dikuasai oleh subjek hukum untuk membuat kontrak, yaitu pertama, pengetahuan teoritis akan hukum kontrak, yang kedua, teknik merancang kontrak. Pengetahuan teoritis akan hukum kontrak artinya subjek hukum memahami ketentuan-ketentuan dan substansi yang akan dimuat dalam kontrak tersebut. Sedangkan teknik merancang kontrak lebih mengacu kepada praktek dalam pembuatan suatu kontrak yang akan dibuat oleh para pihak pembuat kontrak tersebut. Merancang kontrak berarti yang dirancang adalah kontrak yang tertulis. Kontrak memiliki dua jenis, yang pertama kontrak tertulis atau written contract, yang kedua kontrak tidak tertulis atau unwritten contract. Secara umum, perjanjian itu sebenarnya tidak tertulis, makanya dikenal asas konsensualisme dalam perjanjian, karena yang penting adalah kesepakatan. Namun dalam dunia perdagangan, terutama untuk hal yang rumit, perlu menggunakan perjanjian tertulis. Hukum kontrak diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Kontrak-kontrak yang diatur di dalamnya, yang pertama kontrak jual beli, kedua kontrak tukar menukar, ketiga kontrak sewa menyewa, dan keempat kontrak pinjam minjam. Sementara itu, telah berkembang kontrak-kontrak lain yang belum diatur dalam KUH Perdata. Yang pertama kontrak beli sewa, yang kedua kontrak sewa guna usaha atau leasing, yang ketiga kontrak franchising, yang keempat kontrak kerjasama patungan atau joint venture, yang kelima kontrak keagenan, dan lain-lain. Kontrak sama dengan perjanjian. Dalam bab 2 buku 3 KUH Perdata, kontrak sama dengan perjanjian. Dalam pasal 13-13 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis karena perjanjian juga dapat dibuat secara lisan. Sesuai dengan buku 3, hukum kontrak menganut sistem keterbukaan, yang artinya 1. Bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, 2. Bebas menentukan syarat-syaratnya, 3. Bebas pelaksanaannya, 4. Bebas bentuknya. Hukum perikatan atau perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Buku 3 menggunakan sistem terbuka, artinya memungkinkan dibuatnya perjanjian baru selain yang secara khusus diatur dalam KUH Perdata. Subjek hukum dalam kontrak. Subjek hukum dalam kontrak itu terdiri dari dua macam, yaitu manusia pribadi, yang diatur dalam pasal 1329 KUH Perdata, yang berbunyi setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan. Berdasarkan prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Yang kedua yaitu badan hukum. Ada dua macam badan hukum, yaitu badan hukum private dan badan hukum publik. Badan hukum private contohnya seperti perseroan terbatas, yayasan, dan lain-lain. Sedangkan badan hukum publik contohnya seperti negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu objek kontrak. Objek suatu kontrak biasanya disebut dengan prestasi, yang dimana prestasi memiliki istilah lain yaitu hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh debitur. Objek kontrak harus jelas dan dapat ditentukan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian adalah suatu keharusan yang harus ada dalam suatu perjanjian. Jika salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah. Adapun syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata adalah: yang pertama, kesepakatan para pihak; yang kedua, kecakapan para pihak; yang ketiga, suatu hal tertentu; yang terakhir, kausa yang halal. Poin 1-2 merupakan syarat subjektif, sedangkan poin 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif tidak memenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam pasal 1321 KUH Perdata, yaitu mengatur tentang kesepakatan yang berbunyi, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu terjadi karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Artinya, jika dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan. Selanjutnya, pasal 1329 KUH Perdata mengatur tentang kecakapan para pihak yang berbunyi setiap orang cakap kecuali yang menurut undang-undang tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap menurut undang-undang diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi orang-orang yang tidak cakap menurut undang-undang adalah yang pertama orang yang belum dewasa, yang kedua orang yang di bawah pengampuan, yang ketiga perempuan yang telah kawin. Asas-asas hukum kontrak. Berdasarkan teori, di dalam hukum kontrak ada 5 asas menurut ilmu hukum perdata. Yang pertama, asas kebebasan kontrak atau freedom of contract. Diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang ketiga, asas konsensualisme atau kesepakatan atau konsensualisme diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Yang keempat, asas itikat baik atau good faith diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Dan yang terakhir, asas personalitas atau personality diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata. Akibat perjanjian. Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain karena perjanjian dibuat oleh dua pihak. Pembatalan dapat dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1339 KUH Perdata memuat perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata. Legalisasi. Legalisasi merupakan tindakan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup yang ditandatangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan notaris. Sedangkan warmaking adalah akta yang di bawah tangan yang di warmaking. Pejabat hanya mendaftarkan akta tersebut dalam buku register atau pejabat menjamin bahwa pada saat didaftar, akta tersebut benar-benar ada. Artinya, dokumen atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris. Anatomi kontrak atau perjanjian secara umum. Yang pertama, judul dan pembukaan kontrak. Titel atau judul seharusnya menggambarkan substansi kontrak. Sedangkan pembukaan berisi kalimat pembuka yang berisi tanggal dibuatnya perjanjian. Yang kedua, komparisi, yang berisi bagian yang menjelaskan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Yang terkandung di dalam komparisi adalah identitas, kedudukan, dan berdasarkan apa kedudukan tersebut. Yang ketiga, premis atau resital. Premis atau premito dalam bahasa Latin merupakan bagian pendahuluan atau ditafsirkan sebagai keterangan atau pernyataan awal dari sebuah kontrak yang berisi alasan atau latar belakang kontrak dibuat. Yang keempat, isi kontrak, dan yang terakhir penutup dan tanda tangan para pihak.
Berikut contoh judul dan pembuka pada kontrak atau perjanjian. Jika pada pembuka terdapat tanggal dibuatnya perjanjian, maka pada penutup nanti tidak perlu dibubuhkan lagi tanggal dibuatnya perjanjian. Berikut merupakan contoh dari komparisi. Dan ini merupakan contoh dari premis. Selanjutnya yaitu isi kontrak. Isi kontrak itu berisi materi khusus dan materi umum. Materi khusus memuat atau mengatur klausul-klausul sesuai objek perjanjian dan di dalamnya terdiri dari pertama, gambaran pokok perjanjian dan yang kedua, hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan materi umum berisi klausul yang biasa ada dalam setiap perjanjian. Di dalamnya terdiri dari prestasi, keadaan memaksa atau force majeure, ketiga, pilihan hukum atau hukum yang berlaku, yang keempat, penyelesaian sengketa, yang kelima, perubahan adendum dan atau amandemen, yang keenam, bahasa, ketujuh, komunikasi, yang kedelapan, pengakhiran perjanjian, dan yang kelima, status dokumen sebelumnya. Berikut merupakan contoh penutup. Penutup yang saya tampilkan ini terdapat tanggal pembuatan perjanjian tersebut, yang artinya pada pembukaan tidak terdapat tanggal dibuatnya perjanjian tersebut. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.